Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hidup kami supaya menjadi berkat Tuhan, melindungi kami dari si jahat, kuasa kegelapan orang jahat, maupun roh-roh jahat, wabah dan penyakit apapun juga. Kiranya Tuhan Engkau memagari hidup kami. Demikian juga kepada setiap kami yang berharap kepada Tuhan dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Engkau melepaskan kami dan memberkati dan memberikan kepada kami jalan keluar. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan penolongku, aku berharap kepadanya. Jikalau saudara kita berharap kepada orang jahat yang memusuhi kita, kita akan dibunuh. Jikalau saudara kita berharap kepada orang-orang yang tidak punya belas kasihan, kita akan mengalami hal yang menyedihkan. Jikalau kita berharap juga kepada orang-orang yang tidak punya belas kasihan, yang tidak bisa menolong kita, bahkan menyusahkan kita, hidup kita semakin sulit. Justru Tuhan adalah penolong kita. Oleh sebab itu kita harus berharap kepadanya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Namanya penolong saudara, bahwa memang Tuhan datang di dunia ini untuk menjadi penyelamat, juru selamat, bukan mengambil kita, bukan hidup di dunia untuk membuat susah, tidak. Sehingga di dalam hidupnya dia menyembuhkan, dimintai tolong untuk membangkitkan orang mati, maupun juga saudara untuk mengusir setan, untuk banyak hal saudara dia lakukan semuanya. Ketika seseorang meminta pertolongan Tuhan, Tuhan datang saudara. Karena memang dia adalah Tuhan penolong kita dan perisai kita. Sehingga kita harus menanti-nantikan dia. Jangan lagi saudara menantikan musuh saudara. Atau saudara menanti-nantikan orang jahat. Tapi nantikanlah Tuhan itu. Menanti itu berarti saudara, kita berharap, menunggu, memberikan waktu kita untuk apa saudara? Untuk yaitu menanti Tuhan datang, menanti pertolongannya, menanti kasih setianya, kemurahan Tuhan. Nah, untuk itu kita cuma hanya menunggu saja, menanti dengan iman kita, dengan ketekunan. Banyak orang menanti tapi tidak sabaran. Banyak orang menanti tapi tidak dengan iman, dengan akal ukurannya dia. Tapi dengan iman kita yakin. Sehingga dalam penantian itu saudara kita tidak merasa lama sekali. Contohnya Yakub, karena dia mencintai Rahel, walaupun dia sudah ditipu oleh mertuanya, sehingga dia menikah dengan Lea, padahal dia ingin dengan Rahel. Ketika dibawa pulang dia terkejut, kok bukan Rahel yang dibawa, yang dinikahi, karena ditutup selubung sehingga dia tidak bisa tahu itu Rahel atau Lea. Ketika pesta itu berlangsung, dia senang. Ketika pulang ternyata dia terkejut, Lea. Akhirnya mertuanya bilang, kalau mau dapat Rahel harus kerja lagi 7 tahun. Dia kerja dengan senang sekali, sehingga 7 tahun itu cuma rasa beberapa hari. Demikian kalau kita yakin bahwa Tuhan akan datang menolong kita dan dia memang perisai kita, saudara, kita menantikannya itu tidak akan merasa lama. Kita lihat ayat selanjutnya. Ya, karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Hanya kepada Tuhan hati kita bersuka cita. Dan kepada namanya yang kudus kita percaya. Kita mau percaya kepada siapa saudara? Mau percaya kepada orang yang tidak bisa dipercaya? Kita percaya kepada orang yang tidak mampu. Kita percaya kepada orang, saudara, yang bukan Tuhan. Justru kita harus percaya kepada Tuhan. Karena dia mampu menolong kita. Dan hati kita belajar bersuka cita. Karena kita punya penolong, kita punya perisai.
Dan kita saudara percaya kepada nama Dia yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam doa kita selalu kita akhiri dengan kata amin. Dan sebelumnya itu dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan juga ajarkan di dalam kitab firman Tuhan. Di dalam kitab Yohanes juga. Mintalah dalam namaku. Kamu belum meminta dalam namaku. Mintalah dalam namaku. Dan nama Yesus nama di atas segala nama. Di atas musuh kita, nama di atas penyakit kita, nama Yesus di atas segala persoalan kita, sehingga Daud itu mengalahkan Goliat yang tinggi, bukan dengan pedang, dengan lembing, tetapi dengan nama Yesus. Mari saudara kita membawa nama Yesus ini, yang nama yang kita kenal, tetapi kerap kali kita tidak melihat nama ini nama yang berkuasa, nama yang suci, nama yang kudus. Mari kita sekarang saudara menyadari bahwa ada satu nama yang kita pegang sebagai jaminan hidup kita, yaitu nama Yesus. Dengan itulah kita akan mengusir setan, melakukan perkara yang besar, saudara. Dengan nama Yesus, saudara, kita saudara akan juga menyembuhkan orang. Dengan nama Yesus juga saudara akan mengalami masa-masa depan yang luar biasa. Karena nama itu nama berkuasa. Sebab itu mari saudara, kita harus belajar untuk memberikan hati kita menanti, yaitu nama Yesus itu, supaya menolong kita. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Kasih setia Tuhan, karena Tuhan punya kasih setia. Karena Tuhan punya belas kasihan. Karena Tuhan itu selalu ingin menolong. Karena Tuhan itu juru selamat, saudara. Karena Dia punya yang namanya saudara kasih yang begitu besar. Yang saudara, itulah yang menyertai kita. Ketika kita sadar bahwa kasih Tuhan yang besar itu menyertai kita, maka kita harus berharap kepada Tuhan. Karena orang kalau mengasihi kita yang begitu besar, kalau kita berharap kepada Dia, itu langsung Dia akan tolong segera. Langsung Dia memberikannya. Kalau kita saudara rindu, kalau kita sadar, kalau kita datang kepada Tuhan yang punya kasih yang begitu besar kepada kita, jangan sampai saudara kita lupa. Sehingga tahun ini pun juga setiap orang yang percaya bukan mengejar kiri kanan, bukan mengejar saudara urapan atau saudara orang-orang tokoh-tokoh tumpang tangan dan sebagainya. Itu gak salah juga. Tetapi yang pasti saudara hari ini, bahwa saudara tahu bahwa engkau dan saya dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi begitu besar. Ayo saudara, kita berharap kepada Dia. Ketika kita berharap, kita minta tolong, saya tahu Tuhan yang begitu sayang. Kita nggak minta tolong pun Dia tolong. Dan Dia selalu menjaga melindungi kita. Terlebih kalau kita minta tolong, asal di dalam namanya yang kudus. Nama yang berkuasa. Kenapa saya sebut nama kudus? Karena ditulis di sini adalah namanya yang kudus. Supaya saudara apa yang kita minta itu adalah dalam koridor kekudusan juga. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, saudara. Contohnya supaya kita berdoa musuh kita celaka, tidak bisa juga. Kita berdoa supaya orang tua anak kita supaya celaka, juga tidak bisa. Justru kita harus berdoa untuk kebaikan mereka. Itulah namanya nama kudus, nama yang berkuasa. Dan yakinlah saudara akan menerima apa yang saudara harapkan. Karena Dialah yang patut kita harapkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami semua menaruh harapan kepadamu, karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami, penolong kami, perisai kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan, kami memohon kasih setia-Mu. Untuk khususnya Tuhan, supaya setiap kami boleh diberkati, dilindungi. Bahkan setiap yang dalam pergumulan Kau tolong. Mari saudara engkau dalam pergumulan, dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Demi nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dan diberkati Tuhan. Dengan iman
terimalah itu semuanya. Percayalah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.